Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya orang-orang munafik laki-laki dan perempuan satu dengan yang lain adalah sama. Mereka menyuruh berbuat yang mungkar dan mencegah perbuatan yang ma'ruf, dan mereka menggenggamkan tangannya atau kikir. Mereka telah melupakan Allah, maka Allah melupakan mereka pula. Sesungguhnya orang-orang munafik itulah orang-orang yang fasik. Quran surat At-Taubah ayat 67. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini mestinya Ustadz Reni, namun beliau berhalangan sehingga tadi malam telepon ke saya untuk izin kita bisa menyampaikan kultum pada pagi hari ini. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang lebih indah selain lantunan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan subuh kali ini kita masih bisa hadir untuk melaksanakan salat subuh bersama di masjid yang kita cintai ini. Salawat serta salam marilah kita senantiasa curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya serta pengikutnya sampai akhir zaman. Mudah-mudahan dengan izin Allah kita yang sekarang dikumpulkan di tempat yang mulia ini dengan harapan nanti di akhirat dikumpulkan di surganya Allah SWT. Amin. Pada kesempatan subuh kali ini kami akan bacakan kultum, yaitu dengan tema 3 hal yang dilupakan manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, kenyataannya menunjukkan bahwa begitu banyak manusia yang menjadikan kata lupa sebagai alasan bila ia tidak melakukan apa yang semestinya dia lakukan. Orang lain yang dirugikan pun tidak bisa mempersoalkannya, bahkan terpaksa memakluminya. Dalam konteks inilah seharusnya seorang berlaku jujur, sehingga bila ia memang lalai seharusnya mengakui saja kelalaian itu. Di dalam Al-Quran Allah SWT mengemukakan kata lupa dalam berbagai bentuknya yang berkaitan dengan manusia. Ini harus mendapatkan perhatian kita semua agar kita tidak termasuk orang-orang yang melupakan apa yang semestinya selalu kita ingat, sehingga tidak ada alasan yang bisa diterima oleh Allah SWT dalam kehidupan di akhirat nanti. Dalam kesempatan kultum subuh kali ini akan kita bahas 3 hal yang sering dilupakan manusia, sehingga hal ini mengakibatkan manusia tidak menjalani kehidupan sebagaimana yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu adalah lupa pada diri sendiri, yakni tidak melakukan kebaikan. Padahal kebaikan itu diperintahkan kepada orang lain, termasuk kepada keluarga sendiri. Ini berarti ia sudah memahami masalah kebaikan yang bersumber wahyu yang datang dari Allah SWT. Namun ia tidak menjalani kehidupan dengan nilai-nilai kebaikan itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan sedangkan kamu melupakannya dirimu sendiri? Padahal kamu membaca kitab atau Taurat, tidaklah kamu mengerti? Quran surat Al-Baqarah ayat 44. Kepada orang yang melupakan dirinya sendiri dalam arti
hanya memerintahkan orang lain untuk melakukan yang sebaliknya, maka terdapat hadis yang mengumumkan hukuman yang bakal diterimanya oleh orang yang demikian. Dalam hadis riwayat Ibnu Hibban seperti yang dikutip oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, dikemukakan apa yang diperlihatkan kepada Rasulullah SAW dalam Isra Mi'raj. Hadis ini tersebut berbunyi yang artinya di malam aku diisrokan, aku bersua dengan orang-orang yang bibir yang lidahnya mereka digunting dengan gunting-gunting dari api. Lalu aku bertanya, siapakah mereka itu, wahai Jibril? Jibril pun menjawab, mereka adalah para khotib atau penceramah umatmu yang memerintahkan kepada orang lain untuk melakukan ketaatan, sedangkan mereka melupakan diri mereka sendiri. Orang yang juga pada diri mereka sendiri bukan hanya pada orang yang memerintahkan kebaikan tetapi tidak melakukan kebaikan itu, bahkan ia melakukan yang bertentangan dengan kebaikan. Namun orang yang lupa pada diri sendiri adalah orang yang melupakan atau hakikatnya keberadaannya dirinya untuk beramal soleh dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Quran surat Al-Asyr ayat 19. Dengan demikian, orang yang lupa pada dirinya sendiri adalah orang-orang yang mengabaikan posisi dirinya. Lupa bila dia sebenarnya suami bagi istri, lupa atau yang harus menanggung atau menjunjung tanggung jawab, lupa sebagai istri bagi suami yang harus mengurus rumah tangga, lupa sebagai orang tua terhadap anak yang harus menyayangi dan mendidiknya, lupa seorang anak sebagai anak terhadap orang tua yang harus menghormati dan mentaatinya, sampai lupa sebagai seorang pemimpin terhadap orang yang dia pimpinnya, yang harus memberikan pelayanan terbaiknya, bukan malah mau dilayani. Begitulah seterusnya. Hadirin sama sholat subuh yang dirahmati Allah SWT. Yang kedua, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala juga menginformasikan kepada kita adanya manusia yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud lupa kepada Allah adalah lupa terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini, sehingga manusia meninggalkan atau mengabaikan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Hasyr ayat 19 tersebut ke atas. Hal ini yang lebih membahayakan lagi dari keberadaan orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya mengabaikan ketentuan Allah dalam kehidupan ini, tapi mereka juga memerintahkan hal yang buruk dan mencegah yang baik, sehingga mereka melakukan keburukan tidak hanya untuk dirinya sendiri, namun juga melibatkan kepada orang lain dalam keburukan itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, orang-orang munafik laki-laki dan perempuan satu dengan yang lain adalah sama. Mereka menyuruh berbuat yang mungkar dan mencegah perbuatan yang ma'ruf, dan mereka menggenggamkan tangannya atau kikir. Mereka telah melupakan Allah, maka Allah melupakan mereka pula. Sesungguhnya orang-orang munafik itulah orang-orang yang fasik. Quran surat At-Taubah ayat 67. Orang-orang munafik dinyatakan memerintahkan buruk dan mencegah yang baik karena mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka beranggapan bahwa keburukan yang merasa dilakukan itu adalah luput dari pengawasan dan perhitungan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, lupa kepada Allah sangat berbahaya bagi kehidupan manusia, karena manusia terus dipengaruhi oleh orang yang demikian untuk melakukan kemaksiatan dan kemungkaran. Yang ketiga,
Yang sering dilupakan manusia adalah janji kepada Allah SWT. Pada dasarnya manusia sudah berjanji kepada Allah untuk selalu terikat dan mengabdi kepadanya dalam kehidupan ini. Namun sejarah manusia justru mencatat dari satu generasi ke generasi berikutnya, ada saja orang-orang yang melupakan janji kepada Allah Subhanahu wa taala itu, sehingga dalam hidup ini mereka mengabaikan ketentuan-ketentuannya. Ia mengakibatkan datangnya atau kutukan atau laknat Allah SWT kepada manusia dalam berbagai bentuknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, tetapi karena mereka melanggar janjinya, maka kami melaknat mereka kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka mengubah firman Allah dari tempatnya, dan mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Engkau Muhammad senantiasa akan melihat pengkhianatan mereka, kecuali sekelompok kecil di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka dan biarkanlah mereka. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-Maidah ayat 13. Ayat tersebut berkenaan dengan orang-orang Bani Israel yang melupakan atau mengabaikan perjanjian mereka dengan Allah SWT untuk mendirikan sholat, menunaikan zakat, beriman kepada Rasul, dan menginfakkan harta untuk kebaikan. Namun ternyata dengan mudah mereka melupakan janji kepada Allah SWT, sehingga dengan mudah pula mengkhianati perjanjian dengan Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin. Satu di antaranya adalah mereka yang melakukan perjanjian untuk saling melindungi, tetapi ketika orang-orang musyrikin Mekah menyerang kaum muslimin di Madinah, mereka bukan membela dan melindungi muslimin, tetapi justru berkolaborasi atau bergabung dengan kerjasama dengan orang-orang musyrik untuk menyerang orang Islam. Adalah pengumuman untuk Ahad depan tanggal 20 Agustus kita melaksanakan kajian tentang kelas pra-lansia dan lansia. Pelaksananya itu setelah baca sholat subuh sampai syuruk yang diasuh oleh Dr. Sri Sunarti. Semoga Bapak Ibu sekalian bisa hadir, karena ini untuk kepentingan kita sendiri, itu untuk menjaga kesehatan dan pola hidup yang sehat. Kemudian bagaimana cara merawat orang-orang tua kita yang sudah sepuh. Mungkin itu saja yang boleh kami sampaikan kepada para jemaah. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.